Saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, habiskanlah lawan kita. Pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah, saudara-saudara. Belajar agama adalah karena pelajaran agama merupakan benteng, bekal, dan fondasi untuk membangun kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membicarakan gerakan Muhammadiyah di Sumatera Barat, kita tidak akan bisa melepaskan peran dari sosok yang akan kita bahas berikut, yaitu Ahmad Rashid Sutan Mansur. AR Sutan Mansur yang biasa kita kenal bernama kecil atau diberi nama oleh orang tua beliau adalah Ahmad Rashid. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember 1895. Merupakan anak dari pasangan ulama dan guru agama di daerah Maninjau, yang mana ayah beliau bernama Abdul Somad Al-Hasali dan kemudian ibu beliau bernama Siti Abbasiyah atau biasa dikenal dengan nama Uncu Lampur. Ahmad Rashid menempuh pendidikan di Sekolah Bumi Putra, sekolah rakyat didirikan oleh pemerintah Belanda dari tahun 1902 sampai 1907 di daerah Maninjau, yang kemudian di sanalah beliau kemudian belajar tentang ilmu-ilmu dasar, berhitung, kemudian juga mengukur, ilmu ukur, yang kemudian atas prestasi beliau sempat kemudian ditawarkan untuk melanjutkan pendidikan beliau di sekolah guru atau sekolah raja dikenal juga, atau bahasa Belandanya Quick School, yang mana dengan beliau nanti selesai di sekolah tersebut, maka Ahmad Rashid kemudian ditawari menjadi guru. Namun karena dari kecil beliau telah merasa tidak senang dengan penjajahan Belanda, maka tawaran tersebut beliau tolak. Akhirnya beliau kemudian disekolahkan oleh ayah beliau ke INYI DR, atau biasa kita kenal dengan nama Dr. Abdul Karim Amrullah, yang merupakan ayahanda dari Buya Hamka, yang mana di sana beliau belajar ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid, kemudian juga bahasa Arab, mantik, dan segala macam. Yang atas kesungguhan beliau, maka guru beliau, Haji Rasul, yang juga dikenal nama lain dari INYI DR tersebut, atau Dr. Abdul Karim Amrullah, kemudian menikahkan Ahmad Rashid dengan putri beliau, Fatimah, yang merupakan kakak kandung dari Buya Hamka, atau tokoh ulama yang sangat terkenal, yang nama lengkap beliau juga Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, artinya Ahmad Rashid itu merupakan kakak ipar dari Buya Hamka. Atas pernikahan itulah maka kemudian Ahmad Rashid diberi gelar Sutan Mansur, yang kemudian sampai akhir hayat beliau kita mengenal beliau dengan nama AR Sutan Mansur. Dari pendidikan agama yang diberikan oleh mertua beliau tersebut, guru dan sekaligus kemudian menjadi mertua beliau, Ahmad Rashid Sutan Mansur kemudian ditugaskan untuk mengajar di daerah Aceh, Kuala Simpang, yang mana beliau lakoni selama 1 tahun. Artinya kebutuhan guru agama untuk beberapa tempat di wilayah di Sumatera, termasuk di Aceh ini sangat kurang ya, sangat membutuhkan guru agama, maka beliaulah yang kemudian diutus oleh mertua beliau. Sekembalinya beliau dari Aceh, maka Ahmad Rashid Sutan Mansur tetap memiliki keinginan untuk bisa bersekolah di Universitas Al-Azhar Mesir. Namun karena memang ada terjadi pertikaian atau sengketa antara pemerintah Inggris dengan kemudian pemerintah Mesir, maka pemerintah Belanda membatalkan atau tidak mengizinkan rakyat Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu untuk kemudian pergi ke Mesir. Nah, atas kebatalannya
beliau ke Mesir, maka beliau memutuskan untuk pergi ke daerah Jawa, daerah Pekalongan, karena daerah Pekalongan waktu itu terkenal sebagai sentra batik ya, di mana daerah yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang, termasuk pedagang dari daerah Sumatera Barat atau khususnya dari daerah Maninjau, yang mana kemudian membuat AR Sultan Mansur kemudian bisa bulat tekadnya untuk datang ke daerah sana, karena di sana telah ada komunitas dari Sungai Batang Maninjau, dan juga beliau bisa mempraktekkan atau mengamalkan ilmu beliau untuk mengajar agama kepada para pedagang dari daerah Minangkabau tersebut. Nah, di Pekalongan inilah kemudian AR Sultan Mansur kemudian bertemu dengan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana dari pertemuan beliau tersebut, maka kemudian tahun 1923 AR Sultan Mansur ditawari untuk menjadi ketua cabang Muhammadiyah untuk daerah Pekalongan. Nah, perlu disampaikan bahwasanya ketertarikan Ahmad Rashid Sultan Mansur kepada Muhammadiyah karena memang spirit atau ruh dari perjuangan Muhammadiyah itu sangat sesuai dengan apa yang beliau pelajari pada guru beliau Haji Rasul di Sumatera Barat atau Minangkabau saat itu, di mana gerakan-gerakan untuk pembaharuan, untuk memurnikan Islam agar kemudian hilang ya, atau terbersihkan atau gerakan purifikasi lah dari yang namanya TBC ya, tahayul, bid'ah maupun khurafat. Maka dengan semangat untuk kemudian syiar agama Islam yang sesuai antara nilai-nilai yang beliau anut, maka AR Sultan Mansur menerima amanah sebagai ketua cabang Muhammadiyah Pekalongan, yang dari kepemimpinan beliau maka pengurus besar ya, atau Hofbestuur dalam bahasa Belanda yang ada di Jawa waktu itu di Yogyakarta, mengutus beliau untuk mengembangkan Muhammadiyah yang ada di Minangkabau, yaitu di tahun 1925. Karena Muhammadiyah itu kemudian juga menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menjadi awal perkembangan Muhammadiyah selain Yogyakarta adalah di Minangkabau. Nah, atas penunjukan tersebut maka AR Sultan Mansur datang ke Minangkabau dan kemudian mengembangkan Muhammadiyah. Atas kesabaran dan juga berbagai kiat yang mana beliau melakukan pendekatan yang demikian baik dengan para pemangku adat dan tokoh-tokoh lainnya, maka kemudian gerakan Muhammadiyah ya itu menjadi berkembang bukan hanya di Minangkabau tapi juga kemudian di daerah sekitar seperti Tapanuli, Riau dan segala macam. Maka pada tahun 1930 di mana kemudian ada dilakukan Kongres Muhammadiyah yang bertempat di Minangkabau, maka AR Sultan Mansur kemudian ditunjuk sebagai pimpinan wilayah untuk daerah Sumatera. Nah, dari sana kemudian kiprah beliau di Muhammadiyah semakin menjulang, dalam arti kata banyak prestasi-prestasi yang beliau lakukan sampai akhirnya pada Kongres Muhammadiyah yang ke-32 di daerah Jawa ya, Yogyakarta, maka beliau kemudian ditunjuk sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua Umum Pengurus Besar Muhammadiyah untuk periode 1953 sampai 1956. Pada masa kepemimpinan beliau di Muhammadiyah, beliau kemudian banyak melakukan pembaharuan dalam arti kata menyemangati ya agar anggota Muhammadiyah maupun pengurus Muhammadiyah untuk betul-betul melakukan gerakan takut kepada Allah yang mana memurnikan tauhid dan juga memperbanyak ibadah, dan juga bagaimana beliau kemudian dengan gerakan himbauan agar anggota dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah untuk bisa menjadi orang-orang yang betul-betul meningkatkan ibadah ya, senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah sunat seperti ibadah saum ya, puasa yaumul bid, kemudian menyemarakan, memakmurkan masjid yang ada di daerah tersebut. Nah, dengan kinerja seperti itu, kemudian AR Sultan Mansur kembali dipercaya, diberikan amanah untuk menjadi ketua Muhammadiyah atau
pengurus besar Muhammadiyah untuk periode ke-33, yaitu pada Kongres Muhammadiyah yang ke-33 dari tahun 1956 sampai kemudian tahun 1959. Nah, jadi beliau kemudian menjabat kepengurusan ini dalam 2 periode selama 3 tahun. Nah, pada Kongres Muhammadiyah yang di Palembang yang ke-33 itulah kemudian beliau kembali dipercaya, dan pada kongres tersebut ya beliau kemudian mengajak pengurus Muhammadiyah untuk melakukan yang namanya Kitah Palembang. Jadi ada kemudian terkenal tahun 1956 tersebut adanya penguatan atau Kitah Palembang, yang mana kembali organisasi Muhammadiyah ini ingin mempertegas garis perjuangan, yang mana di antara kitah tersebut ada 7 kitah yang disampaikan pada Kongres Muhammadiyah tersebut. Pertama, bagaimana menjiwainya Islam pada diri anggota maupun pengurus atau pemimpin Muhammadiyah, sehingga para anggota maupun pemimpin atau pengurus Muhammadiyah diminta untuk betul-betul memurnikan tauhid dan kemudian meningkatkan ibadah dan mengikuti syariah Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana Muhammadiyah menjadi gerakan yang uswatun hasanah, ya, menjaga uswatun hasanah. Kemudian juga merapikan administrasi Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, bagaimana pengurus Muhammadiyah maupun keluarga besar Muhammadiyah itu bisa meningkatkan mutu kualitas anak-anak mereka, kemudian juga meningkatkan mutu dari anggota maupun kader. Seterusnya, bagaimana bisa menjaga ukhuwah Islamiyah di antara generasi Islam saat itu atau organisasi Islam yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana kemudian Muhammadiyah bisa juga menjadi sarana untuk dapat memberikan penghidupan kepada para anggota. Nah, selama kepimpinan beliau di Muhammadiyah, beliau juga kemudian berperan menjadi penasehat agama untuk Presiden Republik Indonesia ya pada saat sebelum proklamasi, di mana Bung Karno waktu itu dibuang ke daerah Bengkulu, maka beliaulah yang kemudian menjadi penasehat agama dari Bung Karno. Nah, atas peranan tersebut, maka ketika terbentuknya Republik Indonesia, maka pada sekitar tahun 1947, maka A.R. Sultan Mansur juga diminta oleh Bung Hatta untuk menjadi imam atau guru agama bagi Tentara Negara Indonesia atau TNI yang ada di wilayah Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Perlu disampaikan juga bahwasanya A.R. Sultan Mansur itu juga pernah terlibat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Rakyat ya, semacam DPRD tingkat 1 maupun DPR tingkat pusat yang ada pada saat ini di pemerintahan Jepang, yaitu antara tahun 1942 sampai 1943. Ada satu peristiwa yang dimana dari peristiwa ini kemudian kita bisa belajar mengambil contoh teladan ya, bagaimana semangat A.R. Sultan Mansur untuk kemudian betul-betul agama Islam ini bisa menjadi agama yang disebarkan kepada masyarakat Minangkabau secara khusus maupun Indonesia, yaitu peristiwa di mana adanya kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, yaitu yang namanya guru ordonansi. Jadi guru ordonansi ini semacam sertifikasi guru yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada guru-guru agama, di mana guru-guru agama yang boleh mengajar agama Islam kepada Muslim, pada umat Islam, adalah yang mendapatkan sertifikasi saja. Jadi ini ada semacam pembatasan, di mana dengan pembatasan atau ordonansi ini tentu saja pemerintah Belanda kemudian bisa saja mencekal atau kemudian tidak memberi izin kepada guru-guru agama tersebut dalam berdakwah. Nah, A.R. Sultan Mansur kemudian menjadi tokoh terdepan dalam gerakan untuk menentang guru ordonansi ini, di mana beliau merasa ini sangat membatasi dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Peristiwa ini kemudian menjadi pelajaran juga bagi kita bahwasanya
upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Allah itu sebenarnya telah dilakukan jauh-jauh hari ya oleh berbagai bangsa maupun bentuk-bentuk strategi penjajah, termasuk juga Jepang. Kalau Jepang itu modelnya adalah bagaimana kemudian pada waktu-waktu sholat maghrib mereka kemudian banyak melakukan pertemuan-pertemuan sehingga orang-orang yang diundang, tokoh-tokoh agama atau ulama-ulama, guru-guru yang kemudian waktu itu diundang rapat menjadi lalai atau malah kemudian tidak bisa menunaikan ibadah maghrib. Nah, A.R. Sultan Mansur juga termasuk orang yang sangat tidak senang dengan cara-cara seperti itu. Nah, tadi disampaikan bahwasanya salah satu alasan kenapa kemudian A.R. Sultan Mansur menolak tawaran beasiswa untuk sekolah di Quake School atau sekolah raja atau sekolah guru itu adalah karena memang beliau sangat tidak senang dengan upaya-upaya, cara-cara penjajah yang kemudian membatasi gerak Islam atau kemudian lewat misi terselubung seperti misi Zending itu kemudian melakukan penyebaran agama Kristen atau agama non-Islam kepada masyarakat Muslim. Nah, A.R. Sultan Mansur kemudian karena usia beliau ya setelah menjabat sebagai Ketua PB Muhammadiyah kepengurusan yang kedua, maka di tahun 1959 itu karena memang telah berusia lebih dari 63 tahun, kemudian lebih banyak aktif di kegiatan-kegiatan pengajian atau kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberian tausiah ya, nasihat yang lebih banyak beliau ada di Jakarta. A.R. Sultan Mansur itu kemudian masih diberi amanah berapa kali ya sebagai pengurus di Masyumi juga, malah kemudian juga menjadi anggota dari Komite Nasional Indonesia Perjuangan KNIP. Namun kemudian sampai menjelang akhir hayat beliau, A.R. Sultan Mansur memang lebih banyak kemudian berkiprah lewat tulisan, di mana beliau ada mengeluarkan beberapa buku ya, beberapa buku diantaranya tentang jihad, kemudian juga berhubungan dengan tauhid ya, kemudian berhubungan dengan keanggotaan Muhammadiyah. Nah, A.R. Sultan Mansur kemudian disebut sebagai bintang barat dalam gerakan Muhammadiyah. Jadi menurut Ketua PB Muhammadiyah setelah beliau, yaitu Muhammad Yunus Anis, dikatakan bahwasanya di Muhammadiyah itu ada dua bintang, satu bintang timur yaitu Kiai Haji Mas Mansur, kemudian yang satu lagi adalah A.R. Sultan Mansur yang merupakan bintang barat. Jadi kecemerlangan A.R. Sultan Mansur dan juga kecemerlangan dari banyak tokoh Muhammadiyah lain, itulah yang kemudian mengakibatkan gerakan Muhammadiyah ini menjadi gerakan yang sangat besar di Indonesia dan berperan banyak dalam kehidupan beragama dan juga kehidupan sosial. A.R. Sultan Mansur kemudian meninggalkan kita semua, seluruh rakyat Indonesia, terutama keluarga besar Muhammadiyah pada tanggal 25 Maret 1985 pada usia beliau yang 90 tahun. Maka seluruh rakyat Indonesia dan keluarga besar Muhammadiyah tentu sangat berduka, namun hasil perjuangan dan apa yang beliau lakukan itu telah banyak dinikmati, dan kemudian sampai saat ini ya perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat khususnya maupun di Indonesia secara umum ya, dan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia juga tidak lepas tentu saja dari perjuangan A.R. Sultan Mansur, termasuk dari perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya seperti A.R. Fakhruddin, kemudian mungkin Kiai Haji Sultan Mansur, dan sangat banyak. Nah, ada hal yang perlu dicatat, bagaimana pendekatan beliau dalam memimpin Muhammadiyah dalam dua periode tersebut. Beliau tidak saklek, dalam arti kata beliau sangat toleran, bahwasanya untuk hal-hal yang khilafiyah, furu'iyah ya, hal-hal yang cabang yang bukan prinsip, maka beliau tidak memaksakan kepada masyarakat Islam, yang mana secara bahasanya bahwa keputusan Muhammadiyah itu merupakan keputusan yang bisa saja dilaksanakan bagi yang memang kemudian juga sependapat, namun bagi yang kemudian punya dalil ataupun juga punya pemahaman lain,
maka itu juga tidak menjadi sesuatu yang mengikat atau kemudian menjadi sesuatu yang diharamkan yang bertentangan dengan keputusan Muhammadiyah tersebut. Nah, sebagaimana yang tadi juga disampaikan tentang kiprah beliau ketika berusaha memimpin Muhammadiyah yang ada di Sumatera Barat pada awal-awal berdirinya Muhammadiyah. Pendekatan dengan pemuka adat dan juga bagaimana ketegasan beliau terhadap PKI pada saat itu, karena memang di tahun-tahun itu Partai Komunis Indonesia termasuk gerakan yang juga sedang mencari pengikut, maka dengan ketegasan dan juga bagi pendekatan yang baik dengan para pemuka adat dan pemimpin-pemimpin lainnya, tokoh-tokoh lainnya, maka alhamdulillah Muhammadiyah menjadi organisasi yang untuk di Indonesia untuk saat ini menjadi organisasi yang sangat besar juga di Sumatera Barat, ya, di luar pusatnya yang ada di Yogyakarta. Dari biografi singkat A.R. Sultan Mansur atau Ahmad Rashid Sultan Mansur, kita selaku generasi muda maupun generasi pengurus di bangsa ini, generasi penerus di bangsa Indonesia ini tentu meneladani, ya, bahwasanya semangat untuk kemudian tidak terjajah, kemudian menjadi orang yang berpikiran merdeka, dan kemudian juga berusaha terbaik secara maksimal untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti tadi, A.R. Sultan Mansur merupakan orang yang paling depan berdiri ketika ada upaya-upaya untuk memadamkan cahaya Allah, dalam arti kata upaya untuk membuat Islam ini menjadi tidak berkembang. Kemudian juga A.R. Sultan Mansur kemudian sebagai generasi muda pada saat itu adalah orang yang kemudian betul-betul bermujahadah, ya, berjuang, dan beliau kemudian juga sampai harus meninggalkan keluarga, ya, untuk pergi kemudian ke beberapa tempat di Indonesia untuk memimpin organisasi Muhammadiyah. Nah, selain itu keaktifan atau produktivitas dalam menulis itu juga menjadi salah satu cara, ya, bagaimana beliau kemudian bisa tetap mengikat ilmu, karena setelah beliau berguru, ya, kepada Haji Rasul atau Nyi DR atau ayahanda dari Buya Hamka, beliau kemudian juga senantiasa berguru kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari interaksi beliau itu kemudian juga menyebabkan beliau banyak keilmuan yang dengan itu ketika mengajarkan menjadi guru agama atau penasihat, nah itu menjadi ingat kembali dan dilakukan dengan menulis. Dengan menulis tersebutlah maka apa yang beliau pahami terhadap agama ini juga semakin kental diingat dan memudahkan beliau dalam berdakwah nantinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari biografi A.R. Sultan Mansur menjadi penyemangat bagi kita dan menjadi spirit bagi kita generasi muda di Sumatera Barat atau Minangkabau khususnya, bahwasanya tokoh-tokoh ulama-ulama yang terkenal yang ada, yang banyak menorehkan karya maupun perjuangan-perjuangan yang ada di Indonesia saat ini mesti kita lanjutkan agar apa? Agar Islam semakin berjaya, Minangkabau juga semakin berperan dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, habiskanlah lawan kita, pertahankanlah kota kita ini. Tuhan akan beserta kita. Insya Allah, saudara-saudara. Belajar agama adalah karena pelajaran agama merupakan benteng, bekal, dan pondasi untuk membangun kehidupan kita.